Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut akuisisi 51% saham Freeport hanya eto-eto atau pura-pura. Menurutnya di New York Stock Exchange atau NYSE, Freeport justru untung besar. Dalam debat keempat Pilpres 2019, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut akuisisi 51% saham Freeport hanya pura-pura. Menurutnya, laporan saham di NYSE, Freeport menikmati keuntungan sebesar 81%. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi menilai laba Freeport McMoran akan turun menjadi 40% seiring PT Inalum berhasil menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia. Keuntungan sebesar 81% merupakan kondisi di saat pemerintah belum menguasai 51% saham Freeport Indonesia. PT Inalum sebagai pemegang mayoritas saham PT Freeport Indonesia pun menjawab tudingan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said soal Freeport. Sebelumnya Sudirman juga mengatakan meski PT FI dikuasai Indonesia tetapi manfaat ekonominya dikuasai Freeport McMoran induk PT FI. Tudingan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa akuisisi 51% saham Freeport hanya pura-pura justru menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya keuntungan yang diperoleh pihak Indonesia melalui PT Inalum setelah menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada. Pak Fahmi, selamat pagi, silakan bergabung dengan saya. Tadi sudah disebutin nama Pak Fahmi. Prof, apa kabar? Ya, baik. Iya, sekarang orangnya kita hadirkan langsung nih. Prof, mau nanya, benarkah divestasi 51% saham Freeport Indonesia itu hanya eto-eto atau hanya pura-pura karena toh keuntungannya untuk induk yaitu Freeport McMoran? Kalau statementnya Pak Prabowo bahwa sekarang ini Freeport masih memperoleh manfaat 81%, itu benar, tidak eto-eto itu ya. Karena itu sumbernya juga dari New York Stock Exchange tadi. Nah, tetapi kemudian kalau Prabowo mengatakan bahwa divestasi saham 51% itu eto-eto, itu tidak benar itu ya. Karena dalam proses divestasi tadi itu Inalum membeli 51% melalui Rio Tinto. Iya. Dalam ini membeli 40 dia akan dapat 40% itu ya dari produksi tadi. Nah, sehingga itu ya manfaat yang diperoleh Inalum tadi meskipun belum full 51%, tetapi Inalum dapat 40% dari produksi. Dari produksi dan itu segera? Dan itu segera dan bisa langsung dinikmati 2019 ini tadi. sudah kita nikmati. Jadi 2019 sampai dengan 2022 itu menikmati selain dividen dan 40% dari produksi tadi. Itu manfaat langsung yang diperoleh pemerintah dalam satu divestasi. Nah, nanti setelah 2022 PI atau participant interest-nya yang dibeli oleh Inalum itu akan dikonversi menjadi saham. Nah, pada saat itulah genap 51% sehingga dividennya akan penuh. Oke. Nah, seiring dengan itu tadi gitu ya, maka manfaat yang diperoleh Freeport McMoran itu akan menurun sampai dengan 40%. Jadi setelah 2022 setelah participation interest Rio Tinto itu selesai, dari 81% akan turun menjadi 80%. Dari 81%, maka FTX atau Freeport McMoran itu dia akan hanya memperoleh 40%, 41%. Berarti selisihnya itu ada untuk kita, keuntungannya untuk kita. Untuk Inalum itu ya. Untuk Inalum, ya. oke. Jadi itu menggenapi itu kira-kira saham berapa tadi. kalau misalnya diangkakan, Prof? Nah, kalau diangkakan tadi gitu ya, itu tergantung dividen itu ya yang akan dibagikan. Nah, sementara dividen itu tergantung earning after tax atau laba setelah pajak tadi. Tergantung produksi juga itu ya. Nah, saya nggak punya angka tadi gitu ya, tetapi prosentasi itu akan memperbesar dividen. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam proses pengambilan keputusan maka Inalum adalah mayoritas tadi. Oke. Manfaat yang diperoleh. Ini kita harus menunggu sampai participation interest Rio Tinto selesai karena memang ada Rio Tinto di situ. Itu kita tidak bisa mengganggu gugat itu. Iya, betul sekali karena proses penguasaan 51% itu melalui pembelian participating interest dari Rio Tinto. Nah, kenapa itu dilakukan?
karena itu cara yang paling murah. Karena pada saat itu Freeport itu menawarkan dengan harga yang sangat tinggi sekali, bahkan over value itu ya. Nah kemudian Rio Tinto menawarkan untuk menjual hak participating interest tadi dengan harga yang lebih murah. Sehingga totalnya 3,85. Dari situ kita masuk. Itu saya kira cara yang cukup cukup cerdik gitu ya, karena memang harganya lebih murah. Oke, Prof, kita putarkan sekali lagi pernyataan Prabowo bahwa akuisisi saham Freeport hanya eto-eto atau pura-pura dalam debat Capres keempat Pilpres 2019 pada hari Sabtu 30 Maret lalu. Ya, memang sudah sesuai kontrak itu harus jatuh ke kita. Tapi Bapak sadar nggak bahwa Freeport sendiri, perusahaan itu melaporkan di New York Stock Exchange bahwa benefitnya adalah 81% ke mereka. Jadi 51% saham itu mungkin ya agak etok-etok, Pak. Menurut saya pengelolaan itu kita ada di dalam. Manajemen kita ada di dalam. Manajemen kita mengendalikan. Bahwa itu berpartner saya kira buat kami tidak ada masalah. Nyatanya saya berikan contoh. Ada sih orang Freeport bertahun-tahun kita hanya dapat 9%, juga nggak ada masalah. Setelah kita ambil menjadi 51%, ya kita bisa ikut dalam mengelola tambang yang ada di. Baik, terima kasih, Pak. Dari perbincangan kita sudah terbukti bahwa ternyata tidak eto-eto, karena buktinya kita dapat 40% dari produksi PT Freeport dan itu jumlahnya jauh lebih besar dari dividen, begitu ya Prof ya. Namun sebetulnya apa sih makna divestasi 51% saham Freeport Indonesia untuk kita begitu? Ya sekali lagi bahwa itu bukan eto-etoan itu ya, divestasi saham itu real. Nah kemudian dengan penguasaan 51% saham yang mayoritas tadi setelah 51 tahun, ini akan memberikan berbagai manfaat bagi bangsa ini gitu ya, termasuk bagi rakyat Papua. Nah yang pertama kita akan memperoleh dividen lebih besar, karena kita 51% dibanding dulu sebelumnya 9% itu ya. Nah kemudian yang kedua, dalam kesepakatan tadi itu tidak hanya divestasi saham, tetapi juga ada kewajiban membangun smelter. Nah kalau smelter tadi dibangun di Indonesia, maka konsentrat itu semua diolah di Indonesia. Nah ini nilai tambahnya jauh lebih besar tadi, juga membuka lapangan pekerjaan tadi. Nah kemudian yang ketiga, pemerintah sudah berkomitmen untuk memberikan participating interest 10% pada rakyat Papua melalui gubernur dan bupati itu ya. Nah ini manfaat yang akan diperoleh secara langsung dari divestasi saham tadi. Nah, multiplier efeknya pembangunan smelter, kemudian juga pembangunan ekonomi daerah tadi, ini akan memperbesar gitu ya pendapatan daerah tadi. Nah, sehingga saya berharap gitu ya, dengan divestasi saham tadi kita mayoritas, maka pengelolaan dari Freeport akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ini sesuai dengan Konstitusi pasal 33 UUD 45. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Bukan kemakmuran perusahaan asing. Atau segelintir orang. Begitu atau segelintir orang. Di situ, Pak Fahmi Radi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini. Sama-sama.